Hai semua, perkenalkan saya Firda Rizky Amalia dengan NIM 2302104020059 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai proses perkembangan bahasa anak, yaitu analisis perkembangan bahasa Ritsuki sebagai anak bilingual dalam keluarga multikultural berdasarkan teori dari Vygotsky. Oke, sebelum membahas tentang Ritsuki, kita akan membahas terlebih dahulu perkembangan bahasa pada anak bilingual. Nah, perkembangan bahasa pada anak ini merupakan aspek penting yang sangat mempengaruhi kemampuan kognitif dan sosial anak. Pada fase usia dini, anak-anak akan mulai menyerap dan belajar menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, alat berpikir, dan juga alat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Di era globalisasi saat ini, banyak orang tua di Indonesia yang mulai menerapkan sistem dua bahasa atau biasa dikenal dengan bilingualisme. Biasanya berupa bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia dan ditambah dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan berbagai bahasa lainnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya anak-anak tersebut dapat memiliki kesempatan lebih luas dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan interaksi sosial mereka. Namun, ada hal yang harus diperhatikan terkait perkembangan bahasa anak bilingual ini. Tentunya mereka memiliki tantangan dan keunikan sendiri yang harus diperhatikan dalam proses perkembangannya. Anak bilingual biasanya terlahir dari keluarga multikultural. Contohnya adalah Ritsuki. Nah, Ritsuki ini adalah putri kedua keturunan Jepang Indonesia yang lahir dari pernikahan campuran antara ayah berketurunan Jepang dan ibu dari Indonesia, tepatnya dari Tulungagung, Jawa Timur. Keluarga Ritsuki ini telah menetap di Jepang selama bertahun-tahun sehingga memiliki kemampuan berbahasa yang unik, di mana 3 bahasa aktif digunakan dalam pola komunikasi keluarga ini. Unik kan? Kalau begitu kita perhatikan dulu ya video-video Ritsuki berikut ini. Sini, nah Papa kesini nanti naik ada onsennya hotelnya. Hotelnya nanti ada ke onsen wa, ada ke kokoa, ada ya. Dari kita apa ya? Skinya tempat skinya pakai kereta intinya. Hai hai. Hai. Enggak, sedikit kok dari hotel ke skinya 10 menit. Oh, nah ski bisa ya? Natsuki bisa sekarang Papa. Doko ada kiri ya. Di skinya? Rizky dekiru ya. Ya kiri ya. Kalau kira itu apa ya artinya? Aku nggak tahu loh. Bagus banget. Kira bagus banget. Kalau bahasa Jepangnya kamu cantik apa? Kawaii nih gitu. Oh begitu. Kawaii. Cantik banget. Cantik banget. Oh gitu. Mama. Apa? Nah, analisis terhadap konten media sosial Ritsuki tadi mengungkap pola perkembangan bahasa yang cukup menarik. Dalam konten-konten tadi menunjukkan kemampuan Ritsuki dalam memahami dan juga merespon komunikasi dalam 3 bahasa. Meskipun dengan tingkat kelancaran yang berbeda-beda, kemampuan alih kode yang dimiliki Ritsuki ini sangat tampak ketika ia sedang melakukan komunikasi dan interaksi bersama keluarganya. Ia dengan mudah dapat beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, begitupun sebaliknya menyesuaikan konteks komunikasi yang sedang dilakukan. Wah, keren sekali kan? Interaksi Ritsuki dengan berbagai pihak ini merupakan peran penting dalam perkembangan bahasanya. Komunikasi Ritsuki dengan ayahnya dan juga teman sebaya yang merupakan penutur asli bahasa Jepang memberikan kesempatan penguasaan bahasa Jepang yang cukup dominan. Namun, tidak bisa lepas juga bahwa peran ibu yang juga mendominasi penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia akan sangat berdampak dalam proses pemerolehan bahasanya. Fenomena ini sejalan dengan pandangan dari teori Vygotsky terkait peran orang dewasa sebagai mediator dalam pemerolehan bahasa anak. Anak bilingual seperti Ritsuki ini juga memiliki tantangan tersendiri.
bagaimana dia dapat mengelola dan memelihara bahasa minoritas di tengah dominasi bahasa mayoritas yang lebih banyak digunakan. Namun, penerapan berbagai bahasa sejak dini ini juga dapat memberikan potensi pengembangan kemampuan komunikasi dan logika yang baik. Nah, jadi menurut kalian bagaimana? Apakah lebih baik penerapan dua bahasa atau fokus pada satu bahasa terlebih dahulu?